Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almaida, NIM 1831041182. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah Sosiologi Olahraga, dengan judul materi kesepahaman menentukan perspektif status dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Ya, pengertian olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa-apa yang harus diembangkan dikerjakannya. Selanjutnya, kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga berigu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan profesional, olahraga khususnya untuk pria dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya, dan hak serta kewajibannya sekanto 1990, dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Susanto 1985. Faktor yang menentukan para wanita berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya, seberapa luas dia mampu memberi pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatan pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat akan memberi status padanya. Status wanita dalam olahraga, tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan Raden Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Lanjut. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph Turner memiliki dua bentuk, yaitu contest mobility, mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, B sponsored mobility,
mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Nah, dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya. Gender, misalnya sejumlah hadiah yang masih diberikan antara kelompok putra dan dengan putri. Mereka mungkin mempertimbangkan adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih atraktif, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri, melebihi jika didramatis oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak, yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan karcis pun lebih besar. Terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah daripada kaum pria. Anekdotnya bisa dikatakan karena wanita kalah start semenjak zaman Yunani dan Romawi. Sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria, dan beberapa mitolog Artemis dan Athena, Theseus, Hippolyta. Lanjut. Peranan dengan status keduanya yang tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seseorang wanita partisipan si olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat, mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contoh, dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding, peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedang pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belaka. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan wanita, hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella girls di automotive sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga pemain, hingga status dan peranan bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga. Akibat ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan
yang tepat dalam menduduki suatu status Davis 1948 terjadi karena harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya, dan apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan, dan apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan status atlet kita dengan atlet dunia tanpa mengerti proses untuk memperoleh status terlebih peranannya seperti apa. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya, dan proses untuk menjadi pecundang karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk, berpindahnya pebulu tangkis putri harapan kita ke negara lain, ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan juga yang secara karakter fisikis lebih menonjolkan perasaan wanita berkeinginan sama untuk mendapat penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu tidak berkesempatan sama dengan yang dimiliki pria karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesepakatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Seandainya presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan bukan sebatas retorika, dengan tegas memberikan askrip status dan sifat status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenisnya, dengan pertimbangan perspektif sosiologis sebagai acuan dalam membicarakan kedudukan dan peran atlet di masyarakat seperti yang dikemukakan Vasiliki Avgerinou dari Swiss dalam makalahnya. Yang selanjutnya, kedudukan dan peran atlet di masyarakat, yaitu yang pertama keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dalam perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan yang berlaku. Dua, individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga itu sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakan secara intelektual. Hal ini yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial
di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerja sama antara pria dengan wanita. Selanjutnya, ya, Cockley 1990 mengungkapkan bahwa pula bahwa masih ada mitos yang keliru yang masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi medik masih rendah. Yang pertama itu keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas bagi beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Yang keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. 5. Keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik menunjukkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupan secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat di mana pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari itu semua, bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang memiliki kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat, walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksi yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh lebih melebihi pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Kesimpulan, pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukannya dengan pemberian hak dan kewajiban serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan, mitos dan keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk kembangkan seluruh potensi serta lebih luas serta untuk terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negara lain. Terima kasih. Itulah hasil kerja saya, presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.